Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Renungan pada saat ini saya beri judul Kekayaan. Amsal 10 ayat 22 berbunyi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah pemberian atau karunia. Pengkhotbah 5 ayat 18 mengatakan setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi kesimpulan, kekayaan adalah pemberian Tuhan atau karunia Tuhan. Dan kuasa untuk menikmati kekayaan adalah pemberian Tuhan juga. 1 Timotius 6 ayat 17 mengingatkan juga, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi yang pertama kesimpulannya adalah kekayaan itu adalah pemberian Tuhan yang harus kita nikmati. Kemudian yang kedua, perilaku. Bagaimana sikap kita kepada atau terhadap kekayaan? Ada dua hal, negatif dan positif. Yang pertama, negatif. Jangan menyimpan atau mengumpulkan kekayaan atau menimbun kekayaan. Pengkhotbah 5 ayat 13 mengingatkan, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Kemudian yang kedua, negatif, jangan mengandalkan kekayaan. Amsal 11 ayat 28 mengatakan, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Kemudian bagian yang positif, ada beberapa hal. Yang pertama, mengatur kekayaan. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Berarti uang atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita harus atur dengan baik. Dan perlunya anggaran. Sebagai prinsip, kita dapat membagi-bagikan kekayaan kita kalau apa yang kita punya sudah kita atur dengan sebaik-baiknya. Dan prioritas pertama untuk anggaran adalah mencukupi kebutuhan pribadi, mencukupi kebutuhan keluarga sendiri dulu. 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian bagian yang kedua, positif tentang kekayaan adalah membagi-bagi. 1 Timotius 6 ayat 17-18, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi kalau kebutuhan keluarga kita sudah tercukupi dan ada bagian lebih dari kekayaan kita, maka hal itu harus kita bagi-bagikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amsal 11:24 mengatakan ada yang menyebar harta, yaitu membagi atau memberi, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 9 juga mengingatkan, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Kemudian bagian yang terakhir dari sikap atau perilaku positif tentang kekayaan adalah melayani. Kita menggunakan kekayaan kita untuk pelayanan. Lukas 8 ayat 1-3 mengatakan,
Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid-muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Dengarkan kalimat ini. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu, yaitu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, dengan kekayaan mereka. Yang terakhir, penerapan. Ada beberapa bagian. Yang pertama, karunia. Kita telah mempelajari bahwa kekayaan adalah pemberian Tuhan, Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kemudian bagian yang kedua, kerja. Mari kita kerjakan apa yang kita punya untuk mendapat keberuntungan dan juga menambah kekayaan karena kerja keras. Amsal 13 ayat 11 mengatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Kemudian yang ketiga, kesenangan. Nikmati apa yang menjadi bagian kita. Pengkhotbah 5 ayat 18 mengingatkan setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jeripayahnya, juga itu pun karunia Allah. Kiranya renungan kita yang singkat ini boleh mengingatkan kita bahwa kekayaan itu datangnya dari Tuhan. Kita perlu bekerja keras dan juga kita menikmati apa yang menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.